Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-15 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Pernah nggak sih kita ngerasa kayak, kok masalah yang sama, orang yang mirip-mirip, datang terus ya ke hidup gue? Coba tarik napas, sebenarnya, ada satu benang merah yang mengikat kita erat ke masa lalu, dan benang itu nggak akan putus sampai kita sendiri yang memotongnya. Kali ini, kita akan ngobrol santai dan mendalam dari buah pikiran David Hawkins tentang penyembuhan masa lalu. Ini bukan cuma teori, tapi ini adalah jalan ke dalam yang menjadi jalan keluar dari penjara yang kita bangun sendiri. Siap, mari kita mulai. Part 1. Kita adalah kumpulan memori yang berjalan. Bro, sadar atau enggak, diri kita ini ibaratnya seperti buntelan memori. Kita bergerak hari ini dengan beban-beban emosional yang kita kumpulkan dari 5 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun yang lalu. Bayangin gini, ada satu kartu di tangan lo, ringan banget kan, tapi kalau lo disuruh megangnya selama 11 tahun tanpa henti, apa yang terjadi? Pegal, mati rasa. Dan itu pasti melumpuhkan lo di banyak area kehidupan. Nah, itulah yang terjadi sama memori masa lalu yang gak kita lepaskan. Pikiran kita itu seringkali disabotase oleh si monkey mind. Kita gak pernah benar-benar ada di hari ini. Kita terlalu sibuk melompat. Lompat ke belakang, menyesali kejadian lama, memikirkan kenapa hal itu terjadi, dan merasa down. Lompat ke depan, khawatir berlebihan tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dua hal ini, memori dan imajinasi, justru menjadi perangkat utama yang membuat kita menderita. Masalahnya, kita jarang bertanya, emang layak ya, gue simpan ini lama-lama? Pegel nggak sih? Kalau emang sudah nggak layak, ayo dong, bereskan. Tapi, beresinnya bukan dari pikiran guys. Beresin emosinya, karena emosi itu yang jadi engine di belakang semua pikiran dan perasaan kita. Beresin engine-nya, maka semua akan mengalir lebih baik. Part 2. Senjata rahasia, mengubah makna. Setelah kita sadar bahwa kita menyimpan beban yang gak perlu, kita masuk ke solusi paling powerful. Ini kuncinya, menciptakan konteks yang berbeda. Maksudnya gimana? Kita harus mengambil peristiwa krisis di masa lalu, dan melihatnya dari paradigma yang berbeda. Kita nggak bisa lari dari kejadian buruk, tapi kita bisa mengubah maknanya. Coba renungkan. Setiap kesulitan atau trauma pasti mengandung berkah tersembunyi. Gue suka banget sama analogi ini, pupuk dan kotoran. Tanaman kalau mau tumbuh, harus dikasih pupuk, dan pupuk itu asalnya dari kotoran atau sampah. Jadi, ketika lo dilempar kotoran atau mengalami peristiwa yang menjijikkan, sadarlah, itu adalah pupuk yang dikirim semesta supaya lo bertumbuh. Jarang ada pertumbuhan dahsyat di tempat yang enak dan nyaman. Inilah inti dari logoterapi yang dibawa oleh Viktor Frankl. Dia menemukan bahwa peristiwa traumatis akan tersembuhkan jika kita mampu menarik makna darinya. Ambil contoh si dipecat. Ada teman yang komplain. Dia dipecat setelah 3 tahun bilang pengen lebih sukses. Awalnya dia sedih, marah, merasa gagal. Tapi setelah 2 tahun berlalu, dia menoleh ke belakang dan sadar, pekerjaan lama itu nggak akan bikin dia berkembang. Dia harus dipecat supaya wadahnya digedein. Dipecat itu ternyata adalah penyelamatan semesta yang membelokkan dia ke karir baru yang menghasilkan 10 kali lipat dan memberinya kebebasan waktu. Jadi, ketika ada sesuatu yang nggak kejadian sesuai wishlist kita, jangan bilang gagal. Bilanglah, ini adalah penyelamatan, karena gue belum siap, dan ada yang lebih besar menanti di depan. Part 3. Mengambil kembali remote control kebahagiaan. Frank bilang, segala sesuatu bisa direnggut dari kita, kecuali satu hal, kemampuan kita untuk memilih sikap. Ini adalah kebebasan terakhir manusia yang gak bisa di-hijack siapa-siapa. Penting nih, jangan pernah serahkan remote control kebahagiaan lo ke tangan orang lain. Kalau lo bilang, aku gak happy gara-gara kamu, lo baru aja menaruh power lo di tangan orang yang gak akan pernah mengerti ekspektasi lo. Ingat baik-baik, semua orang hanya akan melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau. Begitu kita menerima ini, ekspektasi yang gak realistis itu akan rontok, dan konflik pun mereda. Nah, dari sini, kita belajar jadi orang dewasa. Orang dewasa itu punya less konflik. Caranya,
Fokuslah pada pesan, bukan pengirim pesan. Setiap situasi, setiap orang yang menjengkelkan, setiap masalah, mereka semua adalah tukang pos semesta yang diutus untuk memberikan pesan penting agar kita naik kelas. Kalau kita sibuk marah sama si tukang pos, pesannya nggak akan sampai, dan kita akan terus diulang di level yang sama. Jadi, jangan tanya, siapa yang salah, tapi tanya, apa yang salah? Apa pesan yang harus gue ambil dari situasi ini? Kita harus selalu berterima kasih pada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka, kita nggak mungkin sampai di level kesadaran hari ini. Part 4, Latihan Tertinggi, Menjadi Seorang Saksi. Kalau kita mau damai, kita harus melatih kemampuan tertinggi, yaitu bersaksi, witnessing. Apa itu witnessing? Ini adalah kondisi di mana lo mengizinkan realitas hadir tanpa memaknai atau menghakimi secara instan. Kita seringkali punya adiksi menilai atau adiksi memaknai. Bayangin kartu merah hitam ini, saat lo lihat kartu merah, lo langsung bilang, ini merah. Lo nggak bersaksi, lo langsung menilai, dan penilaian lo didasarkan pada makna yang sudah terinstal di kepala lo sejak kecil. Nah, kalau lo bisa melepaskan makna itu sesaat, lo akan menyadari, bukan realitasnya yang bermasalah, tapi pemaknaan kita terhadap realitas yang bermasalah. Ketika lo lihat ada asap di dapur, monkey mind yang adiksi menilai akan bilang, waduh, kebakaran nih. Itu adalah shortcut pikiran yang malas berpikir, lari ke sesuatu yang mistis atau negatif. Padahal, bisa jadi cuma ada orang lagi bakar sate di sebelah. Intinya, berhentilah hidup dalam dualitas hitam putih, benar, salah. Seorang saksi hanya akan melihat dan berkata, ada satu objek berwarna. Dan selesai, ia tidak memberikan label baik, buruk, benar, atau salah. Latihan ini butuh kesabaran, karena kita melawan refleks bertahun-tahun. Tapi ketika lo berhasil, lo akan melampaui dualitas. Saat lo ditanya, kenapa kamu ngomong itu hijau? Lo akan ambil jeda, turunkan ego, dan bertanya balik, kenapa kamu lihatnya hijau? Karena lo sudah tahu alasannya, lo gak akan marah, dan konflik pun berakhir. Penutup, damai di tengah kekacauan. Guys, penyembuhan masa lalu itu terjadi bukan saat kita lupa, tapi saat kita mampu mengambil pesan dari setiap luka. Mulailah hari ini dengan dua hal. 1. Ambil jeda witnessing, berlatih untuk menjadi penyaksi bagi pikiran dan emosi lo. Jangan langsung kasih label. 2. Cari berkah tersembunyi, reframing. Ubah pemaknaan. Percayalah, apa yang lo sebut kegagalan kemarin, adalah nutrisi pembelajaran hari ini. Ingat, kita semua akan selalu berterima kasih pada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka, kesadaran ini gak akan ada. Terima kasih sudah belajar bareng. Semoga ada something yang bisa lo bawa pulang hari ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman lo yang lagi butuh pupuk untuk bertumbuh. Sampai jumpa di video bagian 16 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.